yoga, kemudian yoga boga. Siang ini kembali dengan saya Bagus Krisna dari Redaya Yoga Center akan menjadi media sharing dalam sesi yoga sharing, yaitu asana Titibasana. Atas permintaan dari beberapa teman yoginis untuk memberikan step-step atau tips-tips yang lebih mudah dalam melakukan Titibasana. Sama dengan yang video saya sebelumnya, responnya sangat baik sekali dari asana arm balance juga, yaitu Bakasana. Nah, Titibasana ini merupakan transisi juga dari Bakasana. Dari Titibasana bisa dilanjutkan ke Bakasana, lalu bisa lanjut ke Jambek Chaturanga. Nah, ada juga permintaan dari beberapa teman untuk sharing tentang Chaturanga, bagaimana melakukan Chaturanga dengan baik, nyaman, dan menghindari cedera. Kemudian ada yang minta juga Surya Namaskara dan Pranayama Healing. Oke, itu nanti pasti akan saya sharing. Kebetulan hari ini moodnya lagi pingin sharing tentang Titibasana. Mungkin yang lagi connect energinya hari ini adalah yang kebetulan meminta saya menjadi media sharing untuk pose Titibasana. Oke, Titibasana adalah salah satu asana yang termasuk kelompok asana arm balance. Dari kelompoknya saja arm balance, tentu yang harus kita persiapkan adalah nomor 1, mempersiapkan arm balance. Artinya arm balance itu keseimbangan tubuh berada di atas kedua lengan. Jadi kedua lengan kita harus benar-benar dipersiapkan, dari pergelangan, jari tangan sampai ke bahu. Semua harus dipersiapkan ya. Seperti pemanasan sudah tahu, apalagi yang sudah biasa ikut kelas yoga tentu sudah melakukan banyak pemanasan di dalam kelas yoga. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi adalah core, atau di yoga saya lebih sering sebutnya bandha. Nah, untuk pose-pose arm balance ataupun inversion, core ini adalah sangat vital sekali. Semakin bisa mengaktifkan atau menguatkan core atau bandha, yaitu mula bandha dan uddiyana bandha. Mula bandha itu kuncian yang paling bawah seperti menahan pipis atau memejamkan anus. Di antara anus dan kemaluan ada otot ditarik ke atas. Kemudian uddiyana bandha seperti video saya, menarik perutnya masuk ke dalam, pusarnya masuk ke dalam, itu uddiyana bandha. Dua kuncian ini yang vital sekali harus dikerjakan di setiap pose arm balance ataupun inversion. Oke, kita lanjutkan seperti apa pose Titibasana itu, asana Titibasana itu, supaya kita lebih tahu apa yang harus dipersiapkan. Saya tunjukkan dulu tentang pose Titibasana, mungkin dari samping. Pose Titibasana itu seperti ini. Ya. Oke. Nah, tentu dari pose ini kita bisa analisa bahwa yang harus dipersiapkan adalah kaki, peregangan di area pinggul itu bisa dipersiapkan, bisa latih pose yang ini, gerak-gerakan badannya, forward fold atau bawa badannya ke depan, kemudian Baddha Konasana. Lalu karena berhubungan dengan arm, ini tangannya harus dikerjakan ya, dikerjakan baik tangannya. Oke, itu saya rasa yang sudah biasa yoga sudah tahu persiapan apa yang harus dilakukan. Sekarang kita fokuskan pada tips bagaimana melakukan Titibasana secara lebih efektif dan tepat sasaran. Itu yang ingin saya sharing, karena tips dan triks itu sangat penting. Seperti Bakasana, banyak yang sudah melakukan, seperti pengalaman saya juga banyak yang sudah melakukan, tapi begitu dikasih trik sedikit itu, hal yang sama dilakukan. Begitu kasih tips atau trik sedikit, hasilnya jauh lebih optimal.
Ya, ini berdasarkan pengalaman saya melakukan sendiri dan pengalaman saya juga bagaimana membantu murid-murid atau teman-teman yang memang dari awal akhirnya sampai bisa melakukan dengan baik. Oke, sebelum kita lanjutkan praktek langsung bagaimana step-step dan tips dalam melakukan Titibhasana dengan baik dengan hasil yang lebih optimal, saya sharing sedikit dulu mengenai masalah feeling atau rasa dalam melakukan setiap asana, pranayama ataupun meditasi. Itu penting sekali, seperti dalam video Bakasana kemarin yang mendapat banyak respon positif. Saya sharing mengenai rasanya harus pada saat melakukan itu rasakan kedua lutut atau kaki kita seperti menjepit ke dalam, kemudian rasakan kedua lengan seperti mendorong keluar, kemudian lutut dan lengan seperti ada lem. Nah, itu masalah rasa, feeling pada saat melakukan suatu asana. Jadi kalau kita sudah merasakan feeling atau rasa itu, meskipun tampak luar belum seperti yang sudah advance, tapi hasilnya akan jauh lebih optimal. Itu sudah saya rasakan sendiri dan itu juga sudah dirasakan oleh beberapa murid. Bahkan yang pemula pun tadinya nggak bisa, dengan feeling memutar kaki ke dalam itu ternyata luar biasa. Nah, Titibhasana ini begitu juga. Nah, begitu juga dalam asana Titibhasana ini, feeling atau rasa bahwa kedua kaki kita harus memutar ke arah dalam itu sangat penting sekali. Lebih baik saya contohkan dulu bagaimana kedua kakinya itu. Biasanya sering terjadi begini. Pada saat badan naik, kemudian kaki dibuka, langsung jatuh ke belakang. Itu yang sering terjadi, ya. Nah, step-step awal untuk yang pemula, dilihat dari samping lebih mudah ya. Untuk yang pemula, kaki buka selebar pinggul atau lebih lebar sedikit. Kemudian bawa tangannya jauh ke belakang. Lalu kedua telapak tangan, kedua jari tangan mengarah ke tumit. Atau pegang tumitnya dulu. Kemudian turunkan tangannya menghadap ke kaki. Kalau ada yang belum bisa sampai di sini, itu bisa menggunakan balok nanti ya. Boleh menggunakan balok seperti ini. Menggunakan balok, bawa tangannya jauh ke belakang, lalu kedua paha jepit ke arah badan, letakkan tangan menghadap ke kaki. Sikunya perhatikan, siku saya 90 derajat seperti chaturanga. Kemudian kaki menjepit ke dalam, lalu arahkan kakinya ke depan. Kedua kaki saya selalu menjepit ke dalam, seperti ini, atau boleh dikaitkan. Kemudian lepaskan. Banyak sekali terjadi pada saat turunnya bokongnya jatuh ke belakang. Jangan lakukan itu. Kalau bisa bawa kakinya ke depan kembali. Kenapa? Karena dengan kembali ke depan berarti banda kita masih tetap aktif. Daripada kita menjatuhkan ke belakang, biasanya lepas. Ya, seperti itu. Nanti saya lebih detail lagi, lebih dekat lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang tidak menggunakan balok. Bagaimana biasanya yang sering terjadi ketika kedua kaki tidak menjepit ke arah dalam. Biar tangannya masuk ke dalam jauh, sejauh mungkin. Lalu letakkan tangan, jari tangan menghadap ke kaki. Kemudian lipat sikunya 90 derajat seperti chaturanga. Lalu bawa kakinya jepit ke badan, bawa ke depan menjepit, terus menjepit, bokongnya naik lebih tinggi kalau bisa, jepit. Nah, ini bisa bertahan di sini, tapi kalau kakinya tidak menjepit, jatuh ke belakang. Itu yang terjadi. Karena pada saat kaki terbuka, bandanya lepas. Ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana kaki saya memutar ke arah dalam dari sisi depan ya. Perhatikan. Pada saat saya memasukkan tangannya ke dalam,
kedua kaki sudah memutar selalu ke arah badan. Kaki jepit, kedua kaki. Perhatikan di antara kaki dan badan ini tidak ada space, tidak ada jarak, sudah menempel. Bisa juga diluruskan dulu. Kemudian tangan jauh ke belakang. Kemudian saya duduk. Yang perlu diperhatikan adalah kedua kaki saya selalu menjepit ke dalam. Ya, jepit ke dalam. Saya meluruskan kaki, jepit ke dalam. Meluruskan kaki, jepit ke dalam. Tinggi, jepit ke dalam. Terus menjepit ke dalam. Tinggi, menjepit ke dalam. Terus jepit ke dalam. Terus feelingnya menjepit ke dalam. Meskipun tinggi, jepit ke dalam. Ya, kalau sudah menjepit ke dalam, bokongnya bisa naik, bisa kakinya dibawa ke belakang, lalu ke bakasana. Turun biasa. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari samping mungkin lebih jelas bagaimana kedua kakinya menjepit ke dalam. Tangan saya masuk jauh ke dalam. Kemudian kedua kaki dari awal sudah menjepit ke arah badan. Jepit ke arah badan. Lalu tangannya letakkan jauh, sejauh mungkin ke belakang. Begitu saya mengangkat kaki langsung jepit ke dalam. Jepit. Kemudian luruskan ke depan. Jepit ke dalam. Terus jepit ke dalam. Lalu naik. Lipat ke belakang. Tinggi. Lipat ke belakang. Lalu boleh meloncat ke chaturanga. Ya. Ada juga yang sering melakukan dengan cara dari down dog melangkah ke depan langsung menjepit. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya tetap saja kita harus mengambil bahwa kedua kaki ini harus jepit, 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 jepit. Baru tangan bawa jauh ke belakang. Kalau kaki tidak menjepit, yang sering terjadi adalah taruh di belakang. Begitu kaki buka, angkat, buka, jatuh lepas. Karena dengan kaki terbuka itu perutnya lepas, badannya lepas. Seperti itu. Oke, demikian tadi tips-tips atau step-step dalam melakukan pose Titibhasana, yaitu bagian salah satu pose arm balance. Perlu pemanasan yang cukup di sisi lengan bahu. Bagaimana kita bisa badan. Yang kedua sangat penting sekali itu core, yaitu banda harus aktif semuanya. Kemudian peregangan kaki penting. Makanya saya sering melakukan kurmasana sebelumnya karena ini juga sangat membantu ya, kurmasana. Itu sangat membantu juga. Ada yang dari bawah langsung naik ke atas ke Titibhasana. Ya, bisa begitu. Oke. Itu sedikit tips atau step-step dalam melakukan posisi atau asana Titibhasana berdasarkan pengalaman saya bagaimana melakukan, kemudian bagaimana saya berbagi kepada murid-murid atau teman dari yang pemula sampai yang sudah progres. Demikian. Kalau yang sudah enjoy dengan video ini, jangan lupa loncengnya selalu diaktifkan supaya setiap ada video baru dari saya seperti sekarang ini langsung ting bunyi aktif. Kemudian jangan lupa aktifkan, gunakan jempolnya untuk like dan subscribe. Kalau sudah mulai suka, kita bisa merasakan happy-nya, jangan lupa di-share dengan teman-teman yang lain supaya ikut merasakan manfaat yang sudah kita rasakan ini. Kalau mau komen, silakan, saya akan seru-seruan menjawab komennya. Namaste, yoga boga.